Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa balik lagi di Triarabian Brothers bersama Al-Akh Ustadz Abdul Karim, kameramen kita Jamil, dan bersama saya sendiri Sofyan. Nah, konten kita kali ini tentang apa? Konten kali ini insya Allah kita bahas masalah gimana sih kalau kita temui keluarga kita yang lagi sakit ya, baik anak, istri ya, ataupun juga ya karib kerabat. Terkadang kan kita kalau ketemu dengan orang-orang sakit atau mendengar kabar orang sakit ya, baik di WhatsApp ataupun juga dapat telepon, oh Allah yasfik, semoga Allah cepat menyembuhkan. Iya. Atau laba satohurun insya Allah. Laba satohurun ya. Insya Allah. Itu doa-doa yang sudah menjadi inilah apa umum yang lumrah ya di kalangan kita. Nah, ada hal-hal lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tentunya penyakit tersebut cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun musibah ini, penyakit ini kan, apalagi di musim pandemi ini ya. Iya, lagi itu mulai semua sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ya pemirsa di surat At-Taghabun ayat ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, semua musibah itu ya, apa yang telah Allah berikan, cobaan, penyakit, hal-hal lain, itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika seorang hamba diberikan musibah, maka dia harus bersabar atas apa-apa musibah yang ditimpanya. Yang Allah telah tentukan kepadanya. Jangan dia malah putus asa ya, ketika apalagi musim pandemi gini nih, kadang meriang aja dikit dah. Iya, was-was iya. Ada ajarannya nih dari Rasulullah SAW, kalau kena penyakit apapun itu, baik di musim wabah atau enggak, ada doa-doa, bahkan doa tersebut bisa dimasukkan ke kategori ruqyah sebenarnya. Ruqyah. Arti kata ruqyah tuh itu seperti mengusap atau memegang lah. Oh, arti ruqyah itu sebenarnya mengusap. Jadi kalau kita salahkan arti tersebut bisa ke yang menyekutukan Allah gitu ya. Iya, sekedukun. Hal lain ya. Makanya disebut sama juga ruqyah berarti. Mau kemana ke ruqyah ini? Disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah yang sesuai syariat. Itu bagaimana? Contoh ketika kita anak kita lah sakit misalnya, pemirsa. Maka bisa kita baringkan anak kita, kemudian kita pegang badannya, kemudian kita baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, ya tentunya dengan membaca Bismillah, kemudian setelah itu bisa membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian juga ayat kursi, atau juga 3 surat di akhir ayat di terakhir Al-Quranul Karim, seperti surat Al-Ikhlas atau Al-Mu'awwidzatain ya. Ada Al-Mu'awwidzatain. Iya, sama surat An-Nas. Nah, jadi ya tadi ya bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian megang kan, atau juga membaca doa, yaitu diantaranya Allahumma Rabban Nas adhibil ba's washfih wa anta syafi la shifa illa shifa'uk la yughadiru saqama. Ini doa ya bisa kita lakukan tadi kepada anak-anak kita atau istri kita yang sakit, atau juga doa untuk ketika kita menjenguk orang sakit ya. Bisa juga. Jadi kalau kita lagi Allah yasfik atau laba satahurun insyaallah. Doa ini pun juga bisa kita praktikan ketika kita menjenguk orang sakit. Pas jenguk tuh kita usap apa kita ya. boleh sambil meruqyah teman kita atau siapa yang sakit. Nah, artinya udah kalau di masa pandemi ini kan kita nggak boleh nyentuh terkadang ya. Iya kan? Dia apa, isolasi. Itu gimana tuh kita cara meruqyahnya? Ya kita berikan via WhatsApp ke dia. Coba kamu pegang diri kamu sendiri, tata cara ruqyah lah. Cuman dia megang badannya sambil membaca tadi ayat kursi, Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau yang doa tadi. Coba kirim share ke YouTube kami jadi biar dia belajar. Jadi bisa kan, walaupun tidak bisa kita meruqyah orang-orang yang misal terkena COVID, itu dia bisa sendiri. Kalau dia misalnya nauzubillah sudah tidak sadar, ya maka kita seusaha mungkin mendoakan.
dengan doa tersebut. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang ijabah. Kalau dia keluarga kita, mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala angkat. Dan jangan pernah putus asa, walaupun mohon maaf terkadang namanya Covid kan kepernapasan ya. Ya pemirsa, ya sudah masuk selang segala macam. Namanya kuasa Allah, mau penyakit apapun kalau Allah angkat sehat, alhamdulillah kembali sehat. Berapa banyak orang-orang yang sudah koma bisa kembali sehat seperti semula atas takdir Allah. Semua itu tentunya kembali kepada takdir Allah. Ya. Penyakit ini hanya sebab saja. Jadi kalau dia terkadang bukan karena penyakit, orang sehat, ya kemarin kita baru ngobrol kan itu suka gitu ya. Iya. Kalau ada orang yang meninggal, kemarin ngobrol ketemu biasa. Masih sehat, nggak ada masalah gitu. Ya. Ada yang tertidur nggak bangun lagi, macam-macam. Bukan hanya karena penyakit. Jadi jangan pernah putus asa intinya. Kita harus kembali tadi ke firman Allah di surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Maka dengan kita yakini ayat ini, insya Allah itu akan melapangkan hati kita dan meyakini bahwa musibah yang Allah berikan ini semua ada hikmahnya. Mungkin dengan musibah pandemi ini banyak orang yang koreksi, banyak orang yang muhasabah, ya. Mungkin yang sebelumnya dia foya-foya, dia ini, dia itu segala macam, diberikan ini dia introspeksi diri. Apa yang telah aku lakukan selama ini itu segala macam. Walaupun musibahnya tidak bisa dilihat oleh mata, virus, tapi semua orang, subhanallah, bisa kita lihat ketakutan. Ya, insya Allah ini menjadi hikmah yang sangat besar untuk negara kita Indonesia ataupun juga untuk masyarakat sedunia. Insya Allah itu ada hikmahnya. Insya Allah. Oke. Tapi ya kadang-kadang kita udah doa, udah ruqyah juga ya. Nggak sembuh tuh gimana? Nah, para ulama yang menjelaskan ya deh. Sebenarnya kembali lagi sih ke pembahasan masalah kehidupan yang kita lewati ini, bukan masalah penyakit aja ya. Apapun itu, baik usaha, kita mau sembuh, kita mau sukses, itu ada yang namanya tawakal. Tadi kan tawakal kita doain, serahin kepada Allah ya. Kita doa segala macam. Ada juga yang namanya ikhtiar. Ya. Jadi ketika kita tadi sudah berdoa, sudah meruqyah, ya, sudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar cepat diberikan sembuh dari penyakit-penyakit ini. Allah juga merintahkan kita untuk ikhtiar. Kita cari dokter atau kita tanya obatnya apa, kemudian kita minum sebagaimana yang telah dokter tentukan, misalnya sehari berapa kali. Karena ini kembali ke konteks umum dalam firman Allah, dikatakan fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu apabila kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita tidak mengetahui suatu ilmu, kita harus tanyai yang pakarnya nih siapa. Masalah penyakit ya kita tanyanya ke dokter gitu. Makanya ketika masalah contohnya wabah nih, kita nih harus apa aja? Harus tanya ke yang ilmunya. Jangan kita dengan nalar kita sendiri. Misalnya, oh ini gini. Enggak, udah yang penting nggak usah ini kita yang penting vitamin kuat kok gini. Jangan sok tahu lah. Semua itu udah ada porsinya. Masalah penyakit ya dokter, masalah agama, penyakit hati ustaz, ulama. Ya, kemudian masalah-masalah lain ya ada ahli-ahlinya. Jadi kita tanyakan ke mereka lah yang memang mengetahui. Dan memang dia belajar ya. Insya Allah dengan cara tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Kadang ada orang yang anti sama obat karena istilahnya ini itu segala macam. Akhirnya dia hanya melakukan ya hal-hal yang menurut dia baik. Karena sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu apapun itu, apalagi ibadah ya, maka akan berdampak fatal. Contoh ketika dia misalnya merasa badannya tidak enak, ya, dia betul sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nanyanya nggak ke dokter misalnya, ya, nanyanya ke tukang listrik, ke yang bukan ilmunya, kemudian diberi obat mungkin yang nggak masuk gitu, nggak nyambung, akhirnya dia minum, tahu dia ada alergi, ada ini, ya kadang-kadang nanti banyak, gitu. Kemudian juga misalnya contoh, dia sudah panas sampai 41, tapi dia anti sama obat, anti sama dokter. Dia minum misalnya
obat-obat ramuan-ramuan yang dia bikin sendiri malah. Itu yang harusnya untuk kekebalan tubuh saja. Nah itu akhirnya menjadi fatal. Intinya tanyakan ke yang ilmunya. Kalau memang untuk penjagaan segala macam, yaitu untuk ramuan-ramuan bisa diminum, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ke arah-arah yang fatal, ya, maka dia harus tanyakan kepada yang memang di bidangnya, di ilmunya. Begitupun juga misal ibadah, ya. Contoh ibadah nih, ketika dia misalnya bingung nih, baru masuk Islam, mau sholat seperti apa? Dia nanyanya ke orang yang jarang sholat, iya gak? Maka mungkin sholatnya benar, 4 rakaat zuhur benar, asar 4 rakaat. Tapi bacaan-bacaannya, niatnya, lurusnya bagaimana, diniatkan tuh seperti apa sholat, wudunya, syarat-syarat sahnya, yang membatalkannya apa, keutamaannya apa untuk memberikan motivasi. Nah itu makanya para ulama menjelaskan, orang yang berilmu itu akan berkualitas ibadahnya, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Termotivasi yang beda ya. Orang yang berilmu tuh mengetahui tentang keutamaan yang dia kerjakan. Begitupun juga obat. Misalnya kita minum nih, obat yang kita tahu obat ini memang untuk peredam panas misalnya, maka kita akan nyaman minumnya. Betul gak? Yeah. Tapi kalau kita misalnya minum obat ini tuh buat panas, buat pusing, apa buat perut, apa buat sakit kaki, kita nggak tahu, ragu-ragu kita minumnya karena tidak didasari dengan ilmu yang kita ketahui. Jadi ilmu itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka dari itu diarahkan ilmu ini ke arah siapa, ilmu ini ke arah siapa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nah, itulah tentang masalah penyakit ya Yan ya. Tentunya di zaman pandemi gini nih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus yang memberikan penjagaan sehat walafiat dan secepat mungkin diangkat wabah inilah dari negeri tercinta kita, dari seluruh dunia kita ya. Bisa kembali normal insyaallah. 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 Oke. Mungkin itu aja. Kita mungkin lain waktu. Baik, insyaallah kita baca lagi kembali doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.